Ya, sawat di tempat ini. Ya, puji nama Tuhan. Coba tepuk tangan dulu. Sudah tangkap firman Tuhan? Amin. Banyak? Satu saja. Saya tangkapnya begini, satu. Roh memang daging. Coba lihat sebelah kiri kanan saudara. Ketemu roh penurut tidak? Ketemu daging lemah tidak? Sepertinya Alkitab ini salah untuk Papua. Yang injakkan kaki di Papua sepertinya ayat ini tidak cocok begitu. Kita daging lemah tidak? Saya jadi malu. Ya tidak, Bapak Ibu Saudara kalau tidak malu tidak apa-apa. Tapi saya baca ketika baru sekian lama baca Alkitab, baru ini saya jadi malu gitu. Daging saya, daging apa? Alkitab bilang daging apa? Masa sih? Ayo kita koreksi mesin rohani kita. Amin. Selama ini kita tidak menempatkan daging untuk menjadi lemah, tapi kita orbitkan daging. Hari ini ada tubuh dan darah Yesus. Sebesar berapa kita menyerahkan tubuh hidup kita untuk tubuh dan darah Yesus mengontrol, mengatur kita, maka disitulah kita menekan daging yang sering menonjol, dia akan melemah. Sehingga kita menjadi bagian yang akan menggenapi firman Tuhan. Firman Tuhan sangat menghargai ketika seseorang melakukan, mendengar, menyimpan dan melakukan. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita belum masuk dalam kategori orang berbahagia. Karena Alkitab menilainya, berbahagialah mereka yang satu, mendengar. Kedua, menyimpan. Ketiga, kalau kita sampai dua saja cukup tidak? Belum. Jadi kita harus menjadi pelaku. Berarti pelaku itu tidak usah untuk orang lihat, tapi bagi kita sendiri. Sehingga orang akan melihat perbuatan kita, dan mereka akan datang juga memuliakan Bapa. Ketika daging kita belum lemah, daging kita kencang, maka doa kita juga akan terhambat. Amin. Karena ini larangan. Alkitab katakan begitu. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tapi hari-hari ini di Papua yang bikin kita bukan kita jadi orang yang dagingnya lemah, tapi kita dagingnya kencang sekali. Betul tidak? Siapa pernah lihat perempuan maki laki-laki, suaminya? Halo? Perempuan, istrinya maki laki-laki di jalan. Tuhan buka roh mata untuk lihat kejadian-kejadian di kota Jayapura. Ya. Tapi tidak, tadi tegang sekali dengar firman Tuhan yang amin cuma satu orang yang sekarang berdiri di hadapan Tuhan. Oke, kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Ya. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Oke. Saya tidak tangkap banyak, saya tangkap satu itu saja. Daging ini. Daging lemah, daging ini roh penurut. Jadi disinilah pengertian bahwa roh ini bisa kita matikan dia. Roh Tuhan bisa kita berhentikan dia. Dan daging ini yang lemah ini dia akan menjadi kuat dalam hidup kita. Sehingga kita hidup dalam kedagingan. Ya. Nanti pelajari terus ya. Oke. Ini tubuh dan darah Yesus sebagai lambang persekutuan kita dengan Tuhan. Tidak bicara tentang gereja, tidak bicara tentang ini, tapi bicara tentang pribadi kita. Hari-hari ini Tuhan tidak cari komunitas. Tuhan tidak cari tim besar. Tuhan tidak cari manusia yang super. Tapi hari-hari ini Tuhan cari tim yang super. Kita bisa bekerja sama dalam satu tim.
Amin. Karena ini daging. Kira-kira dalam kehidupan satu tim, dalam kehidupan satu pelayanan, daging boleh tidak? Tidak. Makanya mari kita serahkan supaya kedagingan kita yang biasa menonjol dihancurkan dengan kuasa darah Yesus, dihancurkan dengan tubuh Yesus. Sebesar kita yang percaya, saudara, Bapak, Ibu, Saudara, percaya kita bisa diubahkan. Selagi masih bisa kita menyanyi, ku mau sepertimu Yesus, pasti bisa diubah. Tapi ada banyak yang sudah ikat diri bahwa saya sudah begini, saya sudah tidak bisa, saya terlahir dari keluarga ini. Alkitab banyak mencatat mereka terlahir dari keluarga yang tidak pantas. Mereka terlahir dari keluarga yang tidak layak, tapi Allah pakai untuk menyatakan kemuliaan dia. Amin. Mungkin hari-hari ini kita diperhadapkan sehingga kita munculkan kedagingan kita. Tapi mari kita mau belajar, karena setiap tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam. Ya, betul ya. Oke. Firman Tuhan katakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan sampai Dia datang. Haleluya. Bapa, Engkau mengenal hati kami, Engkau mengenal hidup kami, Engkau mengenal sikap kami, Engkau mengenal tingkah laku kami, Engkau mengenal pembawaan kami, Engkau mengenal rekayasa kami dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Engkau bermanfaat, penting, sangat berguna bagi kami untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, serta mendidik kami dalam kebenaran. Karena Engkau menghendaki untuk kami hidup dalam kebenaran. Bukan kebenaran yang kami tahu, tapi kebenaran yang daripada-Mu. Kebenaran yang membawa kami untuk hidup berkelanjutan, yaitu hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk karya-Mu. Melayakan kami untuk menerima tubuh dan darah Yesus sebagai lambang persekutuan kami dengan Engkau dalam gereja. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala penghalang, segala dosa, segala apapun yang menghalangi akan persekutuan kami dengan Engkau, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tubuh dan darah Yesus mengambil alih hidup kami, sehingga Roh-Mu bernyala-nyala dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami siap menerima tubuh dan darah. Haleluya, haleluya. Yang siap menerima tubuh dan darah Yesus katakan amin. Yesus memangkin
Tuhan tubuh dan darah Yesus dan ikuti saya. Hari ini saya deklarasikan tubuh dan darah-Mu Yesus. Saya percaya dan saya imani bahwa ini adalah tubuh dan darah penebusan. Saya akan makan dan meminum. Saya percaya tubuh dan darah-Mu akan membebaskan saya dari segala kutuk, penyakit, okultisme, kemiskinan, kebodohan, dan pekerjaan setan, serta dosa yang akan menghukum saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, angkat roti lebih tinggi lagi di hadapan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan di hadapan Tuhan, dengarkan firman Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk karya. Biarlah kami mendengar suara memanggil kami. Biarlah kami keluar dari gunung-gunung, kami keluar dari lembah-lembah yang selama ini menawan kami. Rawa-rawa-rawa-rawa. Sini. Rawa-rawa-rawa. Di gunung-gunung yang tinggi ku dengar Yesus memanggil. Kami dengar. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Di gunung-gunung yang tinggi ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Ya, kita dalam sikap doa, kita tetap Di berdoa syafaat. gunung yang tinggi ku dengar Yesus memanggil. Di gunung-gunung yang tinggi ku dengar Yesus Sekali katakan di gunung-gunung. Di gunung-gunung yang tinggi ku dengar Yesus memanggil. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, inilah orang-orang yang ada di negeri yang penuh dengan gunung-gunung yang tinggi. Amin. Inilah orang-orang yang ada di tanah yang Tuhan berikan dengan kekayaan yang melimpah. Haleluya. Ada sorak pujian dari tempat ini ke hadapan Amin. hadirat-Mu Tuhan. Kami sangat bersuka cita karena kami ada di tempat ini. Dan kami punya tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan.
Kami ada di tanah ini, berarti kami akan berdoa untuk tempat ini. Kami akan berdoa untuk kota ini, kami akan berdoa untuk negeri ini. Mari renungkan kebaikan Tuhan.